Pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, senang sekali saat ini saya berada di Desa Tetehesi 2, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli. Saya beruntung bisa diundang datang ke lahan cabai milik kelompok Sumber Rezeki di tempat ini, dan medan yang saya tempuh untuk sampai ke sini bersama tim luar biasa juga. Tapi mungkin bagi bapak-bapak yang ada di samping kiri dan kanan saya ini sudah biasa banget ya. Nah, di tempat ini nanti kita akan mengadakan panen cabai. Ya, ini bukan panen yang pertama, tapi yang kesekian kalinya, dan kita akan banyak tanya-tanya kepada Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Koordinator BPP, dan juga pemilik lahan, termasuk juga petani cabainya. Seperti apa sih mereka mengembangkan produktivitas cabai di tempat ini? Apa yang menjadi motivasi mereka? Apa kendala mereka? Apa tantangan yang mereka hadapi? Mudah-mudahan nanti lewat dialog kita langsung di lokasi ini bisa memotivasi petani lainnya untuk juga bisa bertanam cabai. Bukan hanya petani sih, tapi kita juga yang ada di rumah, kita juga bisa mencoba hal yang sama, kita bisa bertanam cabai di pekarangan kita sendiri. Bahkan sesempit apapun itu bisa kita manfaatkan ya pekarangan itu. Oke, saya sapa dulu Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Pak Darmawan Sageta. Jumpa lagi, apa kabar? Kabar baik, selamat siang kepada pendengar RRI. Ya, dan juga sudah hadir Koordinator BPP Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi dan Kecamatan Gunung Sitoli Selatan dengan Pak Enuari Zebua. Ya, selamat siang. Iya, dan juga sudah hadir Pak Elvis ya, petani cabai dan juga pemilik lahan di tempat ini ya. Iya. Baik, dan nanti kita saksikan langsung ya bagaimana panen cabai di tempat ini. Saya ke Pak Darmawan dulu deh. Pak Darmawan, ini lokasi tempat ini bisa dijelaskan ini lahan ini? Ya, ini sebenarnya berawal dari 2020 ya. Teman-teman yang hadir saat ini ada Pak Asyeri Bate, Pak Elvis sama Elvis. Juga itu dibiayai oleh dana desa. Dana desa terus nanam cabai. Ya pokoknya modal nekat dulu, nanam cabai, panen. Setelah panen, ini dengan modal yang sudah ada terus digulirkan. Jadilah ini lagi. Ini yang sudah keempat kalau nggak salah nanam cabai. Keempat. Dari tahun 2020? 20. Oke. 20 ini keempat. Nah, terus ini dapat dukungan juga. Saya dengar tadi barusan dari Pak Ama Elvis dapat kur mereka. Ini pribadi ya. Pribadi dapat kur untuk memperluas lagi. Jadi tadi nanti bisa ngomong-ngomong tentang seperti apa mereka nanam cabai ini. Tapi pada prinsipnya sebenarnya peningkatan sumber pendapatan petani ini kita sangat optimis ya dengan panen budidaya cabai. Kami berharap sebenarnya melalui RRI petani itu terus kemudian bersemangat mengupayakan budidaya yang bernilai ekonomis tinggi. Kami pastikan bahwa untuk keluarga silakan melalui BPP yang ada di Kota Gunung Sitoli, mohon bibit cabai. Ada. Kita terus produksi bibit cabai. Kemarin saya di GPM ya, saya sudah sampaikan kita lagi produksi 3.000 batang. Ini sudah habis nih. Wah, sudah habis. Terus ini mau bibitkan lagi. Ini ada Pak Kabid Penyuluhan yang getol untuk memproduksi. BPP juga produksi. Jadi silakan keluarga terutama nanam 50 batang per rumah tangga, itu sudah sangat membantu. Kalau yang ini adalah skala usaha. Skala usaha, petani itu berusaha untuk nanam cabai untuk kehidupan secara usaha tani. Nah, ini target kita ini 1 kilo per pohon. 1 kilo per pohon, mudah-mudahan ya, bahwa kondisi terakhir di triwulan pertama Kota Gunung Sitoli sudah mencapai 0,8 kilo per pohon hingga akhir panen. Oleh karena itu, ke depan ini terus kita optimalkan hingga seluruh kebutuhan cabai tanpa harus menghambat dari luar, tetapi mampu berkompetisi terhadap perdagangan cabai di Pulau Nias. Begitu Bu Indah. Oke, kalau untuk produktivitas cabai kita tahun lalu itu berapa banyak sih Pak? Wah, kalau tahun lalu sejak 2001 0,3 ya.
per pohon, 0,3 terus meranjak hingga 2023 itu 0,7. 2004 ini ya puji Tuhan kita sudah 0,8 dari hasil analisa profitas cabai. Jadi kita optimis untuk ada peningkatan produksi cabai di masa yang akan datang. Oke. Nah, untuk Kota Gunung Sitoli selama tahun 2024 ini Pak Darmawan, ini sudah berapa lahan sih yang sudah panen? Kalau dari existing kita ada di 14 hektar ya, tersebar di Gunung Sitoli di 6 kecamatan. Tapi yang paling perkembangan masif ini sekarang di Gunung Sitoli Barat, Gunung Sitoli Idanoi, dan Gunung Sitoli. Itu sudah mulai ada perkembangan. Tetapi kalau kita melihat kondisi pertanamannya sejak 2023 itu totalnya sudah 24 hektar ya, hingga pada triwulan ini, triwulan pertama. Artinya apa? Tugas kami mempertahankan yang telah tertanam 24 hektar. Itu tugas kami itu. Jadi sebenarnya pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan, bagaimana yang 24 hektar itu terjaga untuk tertanam terus dengan peningkatan produksi ditambah pencapaian total pertanaman seluas 47 hektar. Jadi 23 hektar ke depan harus kita tambah, lalu yang 24 saat ini kita harus terus tanam. Demikian. 47 hektar berarti target kita untuk tahun 2024 ya Pak? Dengan target 1 pohon 1 kilo. 1 kilo. Kita pasti surplus. Itu bukan mission impossible? Oh, possible. Possible banget ya. Bukan impossible. Oke. Artinya dari lahan yang 14 hektar nih di tahun 2024 itu sudah berapa ton banyaknya yang kita hasilkan cabai? Nah, ini pertanaman sehari ini 14. Ya, per triwulan pertama itu kondisinya ada yang panen, ada mulai tanam sekitar 2,2 hektar di triwulan pertama. Kita optimis terus bertambah, ini minimal 1 hektar per triwulan. Jadi kita punya tugas 3 triwulan lagi, sampai akhir tahun kita bisa dapatkan 5 sampai 6 hektar di akhir tahun. Akan tetapi yang 10, ini existingnya ini 14 hektar ya. Tapi ada 10 sisa 2023 itu harus ditanam. Nah, ini tugas kami ini. Jadi kami optimis lah. Minimal 24 hingga triwulan kedua sudah tuntas penanamannya. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Enuari Zebuar dulu ya. Di Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi dan Kecamatan Gunung Sitoli Selatan lahan cabai di 2 wilayah ini seberapa banyak Pak? Kalau posisi kita di laporan terakhir ya di bulan Maret itu yang kita sampaikan di awal April ya, berdasarkan data yang diimpun teman-teman di lapangan, kita ada posisi 8,6. Di posisi awal itu ya, awal April. Nanti ini kan kita update terus di awal Mei akan ada penambahan, ada beberapa yang baru tanam terakhir ini, ada yang populasi 4.000, ada yang populasi 1.638, ada populasi 503 dan ada populasi 600. Jadi itu kita update terus nanti. Kalau kondisi sekarang nanti mungkin di laporan kita di awal bulan nanti pertanaman cabai aktif itu nanti perkiraan di sekitar 10 hektar nanti. Seperti itu Bu. Oke, baik. Kalau di tempat ini sendiri ya, kayaknya kalau di Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi dan Gunung Sitoli Selatan banyak ya Pak lahan cabai ya? Banyak sekali malah. Jadi ada yang kelompok dan yang berkembang sekarang ini adalah perorangan. Perorangannya. Jadi dia dalam wadah kelompok tetapi buka lahan sendiri seperti itu. Berarti yang kayak cabai-cabai di pasar itu disuplainya dari sini nih, seringnya? Iya, kalau sekarang di Idanoi itu ada beberapa ya yang sedang panen itu ada di Samasi, ada di TTLC 2 ini, ada juga di Binaka, lalu ada di Ononamele, lalu akan ada yang panen agak luas sedikit ya, populasi yang 4.000 itu di Foa nanti di minggu depan ini. Nah, jadi itu yang kita pertahankan, bagaimana terus ada panen cabai sehingga dengan ada terus panen maka harga cabai itu bisa stabil kembali. Ada yang buka lahan baru nggak yang pertama kali tanam misalnya? Ada yang buka lahan baru itu yang kita tanam populasi 4.000
Itu sebelum 1 minggu yang lalu, Rabu yang lalu. Udah 1 minggu, udah 9 hari ya. Hari ini itu lahan baru itu, populasi 4.000. Dia di kelompok setia, tapi yang pelaksananya 1 orang saja ya, Pak Ama Mareti Dohona. Itu ada. Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa, nanti saya akan tanya langsung ke Pak Elvis dan juga ada ibu-ibu petani cabai di sini sambil kita akan petik-petik cabainya. Ya, kita mau tanya apa sih motivasi beliau untuk terus bisa bergelut dalam bidang pertanaman cabai ini gitu ya. Emang menguntungkankah gitu atau seperti apa? Tetaplah bersama kami di Dialog Luar Studio bersama dengan petani-petani cabai di Desa Tetehesi 2, Kecamatan Gunung Stoli, Idanoi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Iya, pendengar dan juga pemirsa, gimana sih rasanya jadi petani cabai? Nah, saat ini saya akan mencoba untuk menikmati sebagai seorang petani cabai, berada langsung di lahan cabai, bahkan juga bisa memetik cabai. Cabainya ini besar-besar loh cabainya. Nih, saya akan coba petik dulu beberapa. Jadi yang dipetik ini yang merah-merahnya aja dulu, yang merah-merah. Ini cabainya bagus banget loh, pemirsa. Cabainya seger. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan kami di pagi hari ini, mungkin boleh berpikir-pikir kalau misalnya punya banyak uang nganggur gitu ya. Mungkin boleh dipikirkan untuk bisa membuka lahan cabai seperti ini. Nanti kita tanya ke Pak pemilik lahannya, ini gimana sih dia ketika membuka lahan cabai ini. Oke, Pak Elvis, berapa besar sih atau seberapa luas sih lahan ini Pak Elvis? Ini lahannya kurang lebih 1/4 hektar. 1/4 hektar. Pertama kali buka ini tahun berapa di tempat ini, lahan ini? Kami buka tahun 2021. 2021. Langsung di lahan 1/4 hektar? Langsung di lahan ini. Oke, dan sekarang sudah berapa kali gitu panen, Pak? Ini kalau pertama kami buka lahan, udah ketiga kali nih. Ketiga kali dari 2021 itu. Udah ketiga kali ini. Ini udah panen ke-6 ini. Udah panen ke-6. Kurang lebih 700 kilo sudah terjual. Oke. Ini kira-kira nanti bisa menghasilkan berapa banyak sih, Pak? Kami perkirakan yang kurang lebih 4.500 pokok pohon. Diperkirakan 3 ton bisa menghasilkan. 3 ton, 3 ton lebih ya. bisa menghasilkan. Nah, ini kan sebagian masih ada yang masih hijau ini, Pak. Ini gimana? Ini menunggu masak dulu baru dipetik. Jadi yang hijau-hijau ini akan masaknya itu berapa lama? Diperkirakan 1 bulan, 1 bulan lebih, 1 minggu baru bisa petik. Tapi ini memang cabainya bagus gini ya, Pak ya? Ya, ini tergantung cara merawatnya dan cara memeliharanya. Oke, nah kita kan berharap ya Pak Elvis ketika ada yang mendengarkan kita, dialog kita di pagi hari ini, dan juga bahkan menyaksikan kita, mereka juga tertantang untuk, kalau Pak Elvis bisa, kenapa saya juga nggak bisa? Betul. Nah, boleh cerita dari awal bagaimana sih terpikir untuk membuka lahan cabai saat itu, Pak? Oh gitu ya, baik, terima kasih. Kami ucapkan dulu terima kasih kepada Kadis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sudah hadir di lahan sumber rejeki Desa Tetehesi 2 dan kepada penyuluh Pak Martin Lauli dan Pak Inwar Jibua dan beserta tim RRI
Gunung Sitoli yang sudah berkenan hadir di Desa TTC 2 Kota Gunung Sitoli. Berawal dari penanaman cabai ini, berawal dari dana desa yang dikuncurkan oleh pemerintah pusat dan melalui dana desa dan pemberdayaan, sehingga pada tahun 2020 dianggarkan dana desa untuk pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga dibentuk kelompok dan mereka membentuk kelompok untuk menanam cabai. Sehingga pada saat itu sungguh luar biasa berkat pendampingan PPL sebenarnya ini yang dikasih tugaskan, yang dikasih pendampingan oleh Dinas Pertanian, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Dinas Pertanian Kota Gunung Sitoli dan terlebih kepada Dinas Ketahanan Pangan sudah memberi pendampingan kepada petani, sehingga kami sangat bersemangat. Apalagi PPL-nya tiap hari memberikan gimana cara memelihara cabai, sehingga setelah kami sudah tahu dan sudah menikmati hasilnya, beberapa kali kami menanam cabai, sehingga kami menambah semangat bertanam cabai. Dan ditambah dengan bantuan yang dikasih oleh Dinas Pertanian, termasuk kultivator dari provinsi melalui Dinas Pertanian Kota Gunung Sitoli. Dan walaupun hanya atau lumayan banyak atau lumayan sedikit dikasih pendorong oleh Dinas Pertanian, dikasih pupuk, bibit, sehingga kami sangat bersemangat. Dan ditambah lagi kami sebagai petani ini yang menjadi kekurangan kami dalam hal berbudidaya cabai ini, terutama modal. Dan berkat petunjuk dari Pak Kadis Pertanian untuk ada dikasih pinjaman dari Bank Sumut, dan untuk hari ini sudah diakomodir kepada kami sebagai pemilik lahan, dikasih sebesar 50 juta. Dan yang menjadi kendala kami karena jauh dari jalan yang nyampai kendaraan, dan keluhan kami sebagai petani karena pengangkutan pupuk, pengangkutan bahan-bahan untuk cabai ini, termasuk kompos, pupuk, NPK dan lain-lain, yang menjadi kendala kami sebagai petani, termasuk pengangkutan ini. Ya, kurang lebih 300 meter dari ujung jalan yang sudah dilakukan pengerasan, dan kami memohon dan meminta seandainya ada perhatian pemerintah Kota Gunung Sitoli untuk membangun jalan usaha tani, biar petani-petani di Desa TTC 2 ini bisa bersemangat dan memacu perekonomian mereka untuk lebih maju ke depan. Saya pastikan petani cabai kalau ditekunin dan ditekunin untuk bekerja pasti berhasil. Yang penting ada kemauan, ada niat, pasti berhasil. Demikian saja dari kami mengenai pembudidayaan cabai, dan berharap kami kepada masyarakat juga yang mendengarkan berita ini yang disampaikan oleh RRI, mari kita bercocok tanam cabai karena bisa memberikan kita ekonomi yang memuaskan. Oke, baik. Ini penuturan ini ya, penuturan dari hatinya si Pak Elvis, sudah merasakan sendiri sebagai seorang petani cabai, dan kayaknya nggak mau berhenti jadi petani cabai ya Pak ya? Tidak mau berhenti. Ini udah diperluas ini lahannya ini lagi. Ini mau buka 1,5 hektar lagi nih. 1,5 hektar supaya lagi. Dalam proses penanaman cabai ini tidak putus-putus dalam 1 tahun. Kita bisa menanam 3 kali dalam setahun. Artinya bisa ada pergantian. Misalnya di sini sudah tidak ada hasilnya, mungkin di lahan berikutnya ada hasilnya. Jadi ini lahan milik sendiri Pak? Iya, ini lahan milik sendiri beserta teman-teman sekitar
dua keluarga. Dua keluarga kemudian mengelola lahan seluas ini. Mengelola lahan seluas ini. Tapi kan kita tahu ya Pak, banyak masyarakat kita mungkin yang katakanlah mungkin bingung mau buka usaha apa. Tidak ada mungkin yang terpikir mau menjadi seorang petani cabai kan Pak. Betul. Karena apa sih seorang petani cabai yang udah kerja, tapi kan Bapak sudah merasakan sendiri bagaimana menjadi seorang petani cabai dan bahkan tidak ada niat untuk berhenti, malah pengen memperluas lagi nanti lahan cabainya ini. Sekali lagi saya berharap bahwa dengan dialog kita, saya langsung berdialog dengan Pak Elvis, ini bisa membuka mata hati penduduk-penduduk atau warga juga di Kota Gunung Sitoli bahwa usaha itu banyak sebenarnya, termasuk juga bertanam cabai di tempat ini ya Pak ya. Nah mungkin tantangannya dari awal kemarin itu ketika membuka lahan cabai ini apa sih Pak? Nah pertama dulu yang menjadi tantangan buat kami, termasuk saya ini sebagai pemilik lahan, kalau lahan sudah ada. Oke. Satu, lahan sudah ada. Kedua, yang menjadi tantangan, sebelum kami diajari oleh PPL ini yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian, kadang warga desa ini atau termasuk saya sendiri, kalau menanam cabai yang menjadi penyakit utama dulu, keriting daun, dan setelah diajari atau dikasih pendampingan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Gunung Sitoli, itu teratasi itu semua, ya, teratasi itu semua, ya, sesuai dengan petunjuk yang dikasih oleh pendamping PPL yang didampingin kami untuk bagaimana cara memelihara cabai yang sesungguhnya dan yang sebenarnya. Nah, sehingga hasilnya memuaskan. Pada saat tanam pertama dirata-ratakan 0,8 kilo per pohon. Per pohon itu berarti segini Pak? 0,7 ons per pohon. Berarti satu ini kan Pak ya? Iya, satu pohon. Okay. Nah, jadi itu yang menjadi pemicu sebenarnya untuk warga masyarakat kita yang pengen bercocok tanam, jangan ragu-ragu, ya. Jangan ragu-ragu, kalau kita malu bertanya, pasti sesat kita di jalan. Tapi kalau kita berani bertanya pada orang-orang yang sudah punya ilmu gimana cara menanam cabai yang sebenarnya, pasti kita berhasil. Ya. Karena Bapak sendiri sudah coba ya Pak ya? Termasuk saya ini sudah saya coba. Yang penting harus kita ikuti petunjuk yang dikasih petunjuk oleh pendamping atau dari Dinas Pertanian. Kan ada itu Pak, petani yang mungkin sudah coba sekali, ternyata mungkin karena hasilnya kurang bagus, kemudian udahlah berhenti gitu ya, nggak mau lagi melanjutkan bertanam cabai. Oh iya, kita sebagai manusia pasti ada kekecewaan, tapi kita jangan pernah putus asa untuk melaksanakan segala sesuatu. Kita harus berulang-ulang mencoba segala sesuatu, ya. Jadi saya bersyukur dulu kepada Dinas Pertanian Kota Gunung Sitoli yang sebelumnya saya ini hanya sebagai petani penyadap karet penyadap karet dan penanam pisang, dan ini udah saya berhenti itu sebagai penyadap karet. Kenapa? Karena ada musim hujan dan kita tidak bisa menyadap karet. Tapi kalau cabai ini tidak memilih musim hujan, musim kemarau, ya tidak memilih. Yang penting kita harus rajin. Kalau pemupukan jangan kita tunda-tunda. Kalau ada penyakitnya harus kita segera atasi. Ya sesuai dengan petunjuk PPL. Dan setelah kami pelajari itu semua yang diarahkan oleh PPL yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian, ya kami ini berhasil ini sebenarnya. Jadi kami berharap kepada warga kita juga yang mendengar RR ini, ya menanam cabai ini sangat maju dan gampang memeliharanya kalau ada niat. Nah, kata kuncinya sebenarnya ya, pendengar dan juga pemirsa, gampang loh kata Pak Elvis. Ayo deh, Anda mungkin masih berpikir bahwa atau mungkin bertahan jadi katanya penyadap karet gitu ya, atau mungkin ada usaha-usaha lain yang mungkin kurang menjanjikan, mungkin bisa beralih sebagai penanam cabai, bisa belajar langsung dengan Pak Elvis, dan kita ada penyuluh-penyuluh di Dinas Pertanian yang juga bisa dengan sangat sukarela membagikan ilmunya kepada Bapak Ibu ya. Kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Luar Studio dari Desa Teteh Hesi 2, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi.
percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Dan juga pemirsa, ini hasilnya cabai yang sudah saya panen. Dan ini nih, cabainya banyak sekali ya. Ini kurang lebih 10 kg. Jadi ada yang cabai yang dipanen kemarin dan juga yang dipanen hari ini ya. Kita lihat di sini banyak anggota dari kelompok Sumber Rezeki ini sedang memanen ya. Dan ternyata seperti disampaikan tadi bahwa lahan ini adalah milik dua keluarga ya. Salah satunya juga Pak Liora, Pak Amaliora. Tadi saya sebenarnya tertarik dengan apa yang tadi dibilang Pak Elvis bahwa ternyata sebelumnya kan jadi penyadap karet ya, kemudian beralihlah jadi petanam cabai gitu, dan nggak mungkin juga bertahan sejauh ini kalau ternyata tidak ada keuntungan ya. Betul. Iya, mungkin bisa dibuat komparasinya gitu, ketika masih jadi penyadap karet dan sekarang sudah menjadi petanam cabai, itu perbedaannya bagaimana sih Pak? Nah, begini. Pertama, anggota kelompok ini yang sudah kami bentuk ini, tapi tidak semua anggota kelompok ini membuka lahan cabai. Ya. Kenapa ada niat kami untuk berbudidaya cabai? Karena kalau kita seorang penyadap karet itu kan kendalanya kalau hujan. Kalau hujan, betul. Itu kalau hujan pasti tidak bisa nyadap kan? Tidak bisa nyadap. Udah gitu memang harga karet kan semakin udah menurun. Menurun ya, Pak ya. Kalau di menanam cabai, keuntungannya sebenarnya besar. Besar. Kenapa? Pengalaman kami yang sudah sebelumnya dari bantuan dari dana desa yang sudah disampaikan tadi, di situ ada niat kami untuk membuka secara pribadi dengan dua keluarga, sehingga pada saat membuka lahan pribadi pertama, kami mendapat keuntungan di situ. Pertama kami buka 2.500 pokok atau batang cabai. Cabai, oke. Mendapat ini setelah dana desa ya Pak ya? Setelah dana desa. Oke, berarti ini dana pribadi nih Pak ya? Pribadi. Oke. Ya, mendapat hasil kurang lebih 47 juta. 47 juta? Iya. Modalnya berapa? Modalnya 13 juta. Nah, karena kami kerja sendiri, bukan istilahnya upah. Oke. Oke. Jadi
dari modal 13 juta menjadi hasil 47 juta. Itu sudah ya walaupun memang keluarga juga kan, tapi apa ada perhitungan lain? Itu harga cabai waktu itu cuman 20-25. Oke. 30 di situ. Oke. Waktu itu kan udah menurun harga cabainya. Oke, baik. Nah, setelah itu ketika membuka kembali atau menanam kembali, itu biasanya modalnya nambah terus nggak, Pak? Kalau kami di sini karena biaya pribadi, tetap modal yang sudah kami keluarkan wajib dikembalikan. Itu pun wajib lebih. Contohnya 13 juta wajib istilahnya ditambah lagi modalnya 15 atau 17 juta. Nah, modal 13 juta itu kemana saja sih, Pak? Apa saja yang meliputi modal 13 juta itu? Itu beli pupuk, kompos, obat-obatnya, benihnya, mulsa, pupuk dasarnya, untuk obat pengendalian hama seperti fungisida, akarasida, insektisida itu. Oke, baik. 13 juta itu rentang waktu berapa lama? Itu kalau menanam cabai, masa penyemaian itu 1 bulan. Berarti pada saat kita penanaman, kita tanam hari ini, berarti sampai panen nanti itu 90 hari baru kita panen. Prosesnya berarti 4 bulan prosesnya. Oke. Baik, akhirnya bisa mendapatkan hasil yang ya lumayan 2 kali lipat ya, Pak ya. 2 kali lipat. Kemudian untuk kalau memang ya katakan menjanjikan seperti itu, kenapa enggak lebih luas lagi gitu lahannya? Kami dari kelompok Sumber Rejeki mau buka lahan lagi. Soalnya kami maunya bukan hanya seluas ini. Kami tambahkan lagi, maunya lebih dari minimal 1 hektar atau lebih pun bisa kalau ada modal. Soalnya kami juga berterima kasih kepada Dinas Pertanian sudah membantu kami, mengarahkan kami, memberi pendampingan, dan juga dari bantuan dari yang sudah diberikan kepada kami, baik mesin yang sudah dikasih, dan juga ya baru-baru ini dikasih sama kami kur dari Bank Sumut 50 juta, mungkin itu akan diberikan untuk pembukaan lahan baru lagi. Berarti tahun ini ada rencana buka 1 hektar, Pak, lahannya? Iya. Oke. Sudah mulai ya? Nanti tahun 2025 jadi 2 hektar, 3 hektar. Wes, keren. Wah. Jadi pernah terpikir nggak Pak Leonara, kemudian Pak Elvis juga, kalau kita kan selalu mendatangkan cabai dari luar, pernah punya mimpi nggak nanti ke depannya semua kebutuhan cabai kita yang supply ini dari petani Kota Gunung Stoli? Pernah, Bu, bermimpi untuk misalnya minimal sekota Gunung Stoli inilah bisa kita penuhi kebutuhan cabai di Kota Gunung Stoli. Itu niatnya ke depannya. Oke, baik. Tapi ya itu nggak akan mungkin kalau hanya Pak Leonara sendiri, Pak Elvis sendiri yang buka lahan tanam cabainya. Harusnya petani-petani di Kota Gunung Stoli harus lebih bermunculan lagi, petani-petani cabai ini ya, Pak ya. Ya, kami mau juga untuk masyarakat atau petani sekota Gunung Stoli, marilah kita buka lahan cabai untuk memenuhi kebutuhan kita di Kota Gunung Stoli ini. Nah, cara pengurusan kur itu susah nggak, Pak? Yang sudah kami jalankan enggak. Saya yang penting lahannya ada. Iya. Benar-benar kita lahannya itu ada, pasti akan diberikan kepada kita. Jangan sampai fiktif juga lahannya ya. Yang penting pembayarannya juga lancar. Ya. Dan sejauh ini lancar ya, Pak ya? Lancar. Berarti sudah berapa kali ambil kur ini, Pak? Baru pertama kali. Pertama kali. Iya. Sebelumnya masih modal sendiri ya, Pak ya? Iya. Kemudian karena memang mau memperluas lagi lahannya lebih besar lagi, memang butuh modal yang lebih besar, Pak. Iya, betul. Modal yang lebih besar. Wah, diperkirakan nanti untuk yang 1 hektar ini butuh berapa, Pak, modalnya? Kalau 1 hektar itu kurang lebih 100 juta sebenarnya. 100 juta? Iya. Nah, dari kur berapa? 50? Masih kurang? Tapi kita pelan-pelan dari bawah lah. Pelan, oke. Jangan
langsung lompat. Mm-mm. Kita dari bawah, jangan sampai nanti mana tahu ke depannya nanti kan kalau langsung aja kan ada penyesalan nanti kan nggak mungkin. Jadi harus bertahap. Saya tertarik dengan kata penyesalannya. Kenapa harus ada penyesalan, Pak? Soalnya gimana? kalau kadang petani itu karena udah tahu itu berhasil, makanya dibukanya langsung banyak. Jadinya perawatannya, pengendalian halamannya jadinya kurang terkontrol ya Pak ya. Oke. Akhirnya kita nggak fokus. Sementara tenaga kerja kita mungkin masih di lingkungan keluarga ya Pak ya. Betul. Akhirnya karena nafsu besar tenaga kurang jadinya seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Tapi nanti ke depannya bakal ini nggak Pak, kepikiran untuk menyerap tenaga kerja dari di luar keluarga nggak Pak? Ada. Soalnya kami ke depannya memperdayakan masyarakat yang ada di sini untuk bisa juga bekerja sama untuk membuka lahan cabai. Di sekitar mungkin saudara-saudara lain ada yang terpikir nggak setelah melihat kesuksesan Bapak menjadi petani cabai terus berpikir ayolah kita tanam cabai juga kayak Pak Linora, Pak Elvis gitu? Di desa kami ini, di desa TTHC 2 ada yang buka lahan cabai, ada Pak Amawita dan Warubu dan Pak Sebagianeso sudah membuka lahan. Terinspirasi dari Bapak berdua? Ya, dari dana desa yang sebelumnya. Oke. Nah, biasanya penyakit-penyakit yang harus diwaspadai untuk kalau tanam-tanam cabai ini apa sih Pak? Yang mesti diwaspadai di cabai ini keriting. Keriting itu kenapa Pak? Karena apa? Karena hama itu seperti hama trips itu kalau vitamin atau nutrisi yang ada di cabai itu diisapnya, jadinya perkembangan cabai gak ada lagi, jadinya daunnya akan keriting. Cara pengendaliannya itu sebelum terjadi keriting, makanya kita harus mengendalikannya, kita kasih penyemprotan pengendalian hamanya. Nah, kalau soal perawatannya gitu ya Pak, susah nggak Pak? Gimana? Apa harus tiap hari datang ke lahan ini atau gimana Pak? Kalau kami sudah biasa, misalnya sudah darah daging, kami nggak susah lagi. Kenapa? Kami karena udah sering datang ke sini, sering monitori lahannya. Kalau ada penyakit langsung ditangani langsung supaya biar kedepannya supaya tidak menyebar begitu ya Pak ya. Artinya selama berusaha cabai ini nggak pernah ada penyakit-penyakit yang sampai membuat katakanlah merugi begitu Pak nanam cabai ini Pak? Selama ini yang sudah kami jalankan nggak pernah rugi. Tapi penyakit pasti ada. Tapi kita bagaimana cara pengendaliannya? Berarti ketika yang tadi Bapak sampaikan bahwa dari modal 13 juta kemudian menghasilkan 47 juta, itu sudah bersih itu Pak ya, keuntungan bersih ya Pak ya? Itu dilepaskan modalnya, berarti sisanya dari dikurangi 47 dikurangi 13 juta. Itulah keuntungannya. Oke. Kemudian yang artinya yang mungkin yang gagal gitu nggak bagus hasilnya tuh ada juga Pak, banyak Pak? Ada. Tapi kami nggak hitung itu. Nah kalau untuk satu batang itu kan targetnya kalau bisa 1 kilo ya Pak? Iya. Ini kira-kira tercapai nggak Pak ini? Mudah-mudahan tercapai dari penanaman ini. Karena kan meningkat terus tadi kata Pak Kadis ya dari tahun ke tahun ya. Sebelumnya kami tanam di sini kami dapat satu pokok itu 0,7 ons. Sekarang mungkin lebih. Berarti yang harus ditingkatkan nanti supaya sampai ke 1 kilo apa Pak? Yang harus kita tingkatkan itu komposnya. Komposnya? Komposnya. Gitu. Oke, bahkan kalau di luar daerah malah lebih dari 1 kilo ya Pak ya? Satu pokoknya ada itu Pak yang pernah datang ke sini satu pokok itu mencapai 5 kilo. Wow. Makanya ada niat kami untuk mencapai itulah. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa ya Pak? Ya? Benar ya? Iya. Nah, pendengar dan juga pemirsa, saat ini cabai yang sudah dipanen ini sama mereka ini dijual berapa Pak per kilo? Ini rata-rata sekarang 35.
35. Ya. Tapi nyampe di pasar kenapa mahal? Nah, itulah nggak tahu. Iya, jadi memang ya biasalah mereka jual ke penggalas, penggalas tentu ngambil untung. Iya. Nah, jualan lagi menjadi 50.000 sekilo mungkin ya di pasar-pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli. Kalau saya beruntung karena sudah langsung di sini, saya akan dikasih gratis kayaknya. Ya Pak ya. Ya. Ini di belakang semua milik saya, nanti saya bawa pulang. Jadi senang sekali ya Pak Linora, Pak Elvis juga kita bisa berbincang-bincang langsung di lahan milik Bapak ini. Kita berdoa mudah-mudahan nanti pembukaan lahan yang tadi disampaikan targetnya 1 hektar bisa ini Pak ya. Amin. Ini 1 hektar di luar ini atau 1 hektar buka baru? Udah sama ini? Kalau kami lebih dari situ pun Oke, mau. oke, baik. Tetap melibatkan 2 keluarga ya. Tetap. Ini pembagiannya gimana ini? Ya, kebutuhan wajib kita penuhi. Oke, yang kerjanya sama-sama juga. Iya, sama-sama gitu ya. juga. Kemudian keuntungan dibagi rata Iya, begitu ya Pak betul. ya. Oke, baik. Dan tadi dengan Pak Kadis, Pak Koordinator juga kita tadi sudah ngobrol, Pak Kadis, ya, Pak Koordinator, Pak Enuari Zebo juga terima kasih, dan juga untuk bapak-bapak petani yang sudah berusaha memenuhi kebutuhan cabai di Kota Gunung Sitoli. Terima kasih banyak. Kita berharap akan muncul petani-petani cabai lainnya. Amin. Dengan luas lahan yang lebih luas lagi ya. Ya. Sehingga memang kedepannya nanti tidak ada misalnya katanya ada masyarakat yang susah karena hujan hanya sebagai penyedap karet ya Pak ya. Betul. Ya, jadilah petani cabai seperti Pak Linora dan juga Pak Elvis. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini dialog luar studio kami dari Desa TTHC 2 Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi. Sekali lagi ya, kita berharap nanti kita akan cabai-cabai kita di Kota Gunung Sitoli itu bisa terpenuhi, karena kebutuhan kita sehari itu katanya cabai itu 1,5 ton ya Pak ya. Kebutuhan cabai kita itu 1,5 ton loh. Jadi kalau hanya Pak Linora sama Pak Elvis kayaknya nggak bisa. Ya, mau capek-capek juga karena hanya 2 keluarga yang nggak bakal bisa. Jadi kita butuh petani-petani baru. Ya, kita punya target tahun ini 47 hektar ya. Kita harus bisa hasilkan. Sudah existingnya berapa Pak? 14 hektar ya, dan itu akan terus dipertahankan. Sekali lagi terima kasih untuk sudah menyaksikan dialog luar studio, dan kami pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja. Saya Indah Febrianti Bululu pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa ya Ahubu.